buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan Mazmur 91 menjadi bagian dalam hidup kita. Kita aminkan doa ini terjadi dalam hidup kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa ular gedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan lagi Bapa, untuk kami bisa bangun di
Katakan kau berharga di mata Tuhan, Pastor kita. Kau berharga di mata Tuhan. Ya, haleluya. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita anak raja. Haleluya. Haleluya. Kita mendengarkan VOP terlebih dahulu. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti
Kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama,
putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu Kau ada, Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan memberkati kami semua. Engkau tahu kami dan Kau mengenal hati kami. Karena itu ya Tuhan, pagi hari ini biarlah Kau Tuhan kembali memuatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami terus berjalan di dalam relung-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada Engkau, dan Engkau terus menuntun setiap langkah demi langkah kami Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan, bahkan Kau buka jalan buat setiap kami semuanya. Kami serahkan sebentar penyampaian firman Tuhan ini ke Tangan-Mu. Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Iya. Ya, pagi hari ini kita berjumpa di dalam ibadah onsite, dan saya percaya kita tetap bersukacita, amin. Yang di rumah juga tetap bersukacita. Saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak punya pengharapan. Dalam situasi kondisi seperti ini, banyak di antara umat Tuhan, saya percaya setiap kita tidak, saudara, tapi izinkan saya membagikan ini, mulai hilang pengharapannya. Mereka berpikir apakah mereka bisa dipulihkan, apakah mereka bisa disembuhkan, apakah mereka bisa dibangkitkan seperti semula. Banyak teman-teman kita, para pengusaha, saudara, hari ini mengalami masa-masa yang sangat keras sekali, yang mereka sulit sekali, saudara, mengalami masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya mau kasih tahu pada hari ini, saudara, selama kita punya pengharapan, maka selama itu juga kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya hari ini bisa saya ingin bacakan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam Ibrani yang ke-6, ayat yang ke-19 menjadi ayat bacaan kita pada hari ini. Ya, mungkin saya perkenalkan sudah lama saya tidak di sini. Nama saya Pendeta Agus Setiawan. Saya melayani mengembalakan di salah satu jemaat saudara di Bekasi Utara. Oke ya? Yuk kita baca sama-sama, saudara, di ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Pengharapan itu adalah tahu yang kuat dan yang aman bagi apa? Jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan bahwa pengharapan itu adalah tahu yang kuat, yang kar, saudara, ya kan? Terima kasih. Dikatakan seperti tahu yang kuat, saudara. Sesuatu yang kecil, saudara, kalau dibandingkan dengan sebuah kapal perahu yang besar, saudara, tahu itu persentasenya kecil sekali, saudara. Tetapi sesuatu yang kecil itu, saudara, ternyata ketika dilepaskan, dilemparkan dan jatuh di tempat yang tepat, saudara, maka tahu itu akan membuat kapal yang besar itu tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh ombak-ombak yang besar. Dikatakan bahwa pengharapan itu adalah tahu, saudara. Nah, ketika saudara dan saya memiliki satu pengharapan, saudara, walaupun pengharapan yang ada di dalam diri kita hari ini kayaknya begitu kecil sekali, tetapi sekecil apapun pengharapan kita, saya mau kasih tahu, saudara, kita pasti akan terus melihat kuasa Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Saudara, tahun 89, saudara. Ya, waktu usia saya masih muda, 19 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Itu waktu pertama saya diajak sama teman saya untuk hiking ke sebuah gunung, saudara, di Jawa Barat. Saya suka, saudara, karena memang dari dulu saya suka, saudara. Nah, tanpa persiapan, saudara, teman saya ajak pada saat itu kami berangkat dari Jakarta, dari Bekasi, saudara, langsung kita ke Bogor kita ke Puncak, lalu kemudian saudara kita sampai di sana kurang lebih jam 12 malam, saudara, lalu kemudian kita sudah dapat izin, saudara, lalu kita naik ke gunung, saudara. Nah, di dalam perjalanan, saudara, ternyata ketika naik gunung itu, saudara, ketika jalannya rata itu enak sekali, saudara. Tapi ketika jalannya mulai menanjak, saudara, itu kilometer yang pertama aman, saudara. Tapi kalau sudah masuk kilometer berikutnya, saudara, itu tidak sanggup lagi. Nafas saya hampir putus, saudara. Artinya jalan rata sama jalan naik itu berbeda banget, saudara. Jadi ketika saya sudah mulai naik, saudara, nafas saya sudah mulai tersengal-sengal. Saya tidak pernah berlatih, saudara, saya tidak persiapkan, saudara, tidur juga kurang, saudara. Maka dalam perjalanan itu, saudara, saya hampir putus asa, saudara. Namun teman saya selalu berkata begini, Gus, ayo, ya, kamu pasti bisa, ya, ayo jalan, pasti bisa, saudara. Walaupun saya katakan istirahat dulu lah, bro, istirahat dulu, capek saya, begitu, saudara. Lalu ketika kita istirahat, saudara, 5 menit kemudian teman saya katakan, ayo jalan, nanti kita tidak lihat matahari terbit, dia bilang gitu. Lalu kemudian, saudara, kita jalan lagi, saudara. Tetapi beberapa saat kemudian karena nanjak gitu, saya tidak sanggup lagi. Saya katakan, aduh, capeknya habis semua, saudara. Lalu kemudian saya katakan istirahat lagi. Saya katakan teman saya sudah beberapa teman yang lain sudah mulai ngegerutu. Ini gimana sih, ini kita gak bakalan sampai gitu, saudara. Lalu kemudian teman saya sudah ajak lagi istirahat, 5 menit lagi saya diajak jalan lagi, saudara. Dan ketika dalam perjalanan sungguh, saudara, saya katakan saya sudah putus asa. Saya katakan, lu aja yang naik lah, kamu aja yang naik lah. Saya biar tempat di sini aja, saya tidak sanggup lagi. Dalam keadaan putus asa seperti itu, saudara, teman saya bilang begini, Gus, sebentar lagi sampai, dia katakan. Sebentar lagi sampai. Nanti, dikatakan begini, dia kasih saya pengharapan. Nanti, kalau kamu dan saya kita sampai ke puncaknya, di puncak sana ada tukang bakso. Nanti kalau kamu sampai di sana, dia katakan, saya akan gratiskan kamu makan bakso sepuas-puasmu, saudara. Ketika saya dapatkan pengharapan itu, makan bakso sepuasnya, saudara, semangat saya kembali. Saya kembali bergairah, saudara. Dan ketika bergairah, saudara, saya bangkit kembali. Saya katakan, bener ya, nanti lu kasih bakso gue ya. Iya, pokoknya ada bakso di sana. Ntar makan bakso sepuasnya, gue yang bayar. Begitu, saudara. Saya bangkit, saudara. Saya jalan lagi, saudara. Ketika saya punya pengharapan makan bakso, saudara, tiba-tiba gairah saya muncul kembali. Lalu kemudian melangkah, saudara. Saya mau tanya, ketika saya melangkah, jujur nih, saudara, capeknya, saudara.
tetap capek, saudara. Tapi ketika saya sudah punya pengharapan, apa tadi pengharapannya? Makan batok gratis, saudara. Saya tidak pedulikan kecelitian saya, saudara. Saya fokus batok. Dan kenapa, saudara? Karena batok itu, saudara. Karena pengharapan itulah, saudara. Maka kemudian, saudara, saya sampai ke puncaknya, saudara. Walaupun saya nggak berlatih, nggak berolahraga, saya sampai, saudara. Ketika saya sampai, saya lihat kok ilalang semua. Saya mana tukang baksonya? Saya bilang itu. Teman saya semuanya tertawa, terbahak-bahak. Ternyata saya dibohong. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, ketika saya punya pengharapan, walaupun medan yang saya tempuh berat, walaupun medan yang saya tempuh kayaknya saya tidak mungkin bisa, tapi ketika saya punya pengharapan, saya sampai kepada tujuan. Begitu juga dalam kehidupan kerohanian kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin kasih pengharapan ini buat saudara. Kekristenan tanpa pengharapan kita sama dengan orang-orang di luar sana. Kekristenan tanpa pengharapan yang kita taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita tetap akan gampang sekali terombang-ambing dengan masalah dan pergumulan kita. Bahkan banyak di antara umat Tuhan ketika dia tidak punya pengharapan, oleh karena masalah dan pergumulan, dia bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan pelayanan. Tetapi saya mau kasih tahu jemaat Geraha Harapan. Ini tetangga, saudara. Saya Prima Harapan, ini Geraha Harapan. Ya, jemaat yang ada di tempat ini, ketika engkau dan saya punya pengharapan, masalah boleh datang, goncangan boleh terjadi, tapi ketika kita punya pengharapan, kita pasti bisa melewatinya. Alkitab katakan Tuhan mendesain kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, loser, tapi Tuhan ciptakan kita untuk jadi winner, pemenang. Bahkan Alkitab katakan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, saudara, saya kasih tema judul khotbah saya hari ini adalah pengharapan. Yuk, salah satu pengharapan yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah tentang masa depan kita. Berapa banyak di sini punya kerinduan bahwa kita ke depan akan menjadi lebih baik dan sangat baik? Lihat kiri kanan dulu, lihat kiri kanan dulu. Kamu akan diberkati, kamu akan menjadi baik dan sangat baik. Haleluya! Saya rasa kalau begini semuanya senang, aminnya kencang. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, ini salah satu pengharapan kita. Oleh karena itu bisa dikasih klik lagi sekali lagi. Salah satunya ini, saudara. Kita akan bahas ini. Bisa dibantu klik. Di dalam satu ayat Yeremia yang ke-29, ayat bisa diklik ayat yang ke-11 dan 12 berkata begini, saudara. Dikatakan begini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Katakan amin. Jadi salah satu yang ingin saya bahas, satu saja, saudara, di dalam merenungkan firman Tuhan kita hari ini, saudara, bahwa pengharapan kita di dalam satu kehidupan kita ke depan, saudara, adalah Alkitab dikatakan bahwa Tuhan memiliki satu rancangan, saudara, yaitu memberikan kepada kita hari depan yang penuh apa? Harapan, saudara. Ya, Geraha Harapan, Prima sama harapan, saudara. Jadi Tuhan berikan, saudara, ke depan kehidupan kita satu pengharapan kita, salah satunya adalah, saudara, bahwa ke depan kehidupan kita, tak peduli, saudara, kita dilahirkan di keluarga apa, tak peduli, saudara, kita dibesarkan dari keluarga apa, saudara, kalau seandainya kehidupan kita sungguh di hadapan Tuhan, mencintai Tuhan dan mencari Tuhan dan hidup di dalam jalan-jalannya, saudara, maka, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan bahwa Tuhan memiliki satu rancangan dalam hidup kita, yaitu rancangan
kebahagiaan. Hari depan adalah hari yang penuh dengan apa? Harapan, saudara. Ada orang berkata begini, Pak, kenapa kalau firman Tuhan ini berkata rancanganku, katakan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Ya, lalu dikatakan bahwa masa depan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Kenapa hari ini kehidupan saya sulit selalu? Kadang saya bermasalah terus, keadaan saya digoncangkan gak habis-habis dengan baik-baik ini, saudara. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sifatnya hanya sementara. Tetapi kebenaran firman Tuhan sifatnya adalah kekal. Saya ulangi. Kenapa saya berani ngomong begini? Jadi permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini, saudara, sifatnya hanya sementara. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara, walaupun bumi digoncangkan, gunung-gunung berubah, saudara, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya, saudara, bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu sifatnya sementara. Sementara firman Tuhan, jika dia berkata ya, jika dia berkata tidak, sifatnya kekal, saudara. Saya pernah digoncangkan oleh permasalahan saya. Untuk makan saja susah, saudara. Untuk beli susu anak saya dia susah, saudara. Untuk menikmati saja susah, saudara. Untuk beli lipstick itu saya tidak mampu, saudara. Saya pernah jadi hamba Tuhan mengalami masa-masa seperti ini, saudara. Tetapi sifatnya hanya sementara. Kalau saudara dulu juga punya pengalaman mungkin untuk bayar kontrakan, nangisnya Tuhan, untuk berobat di rumah sakit, anak sakit, tidak punya Tuhan. Tapi dia mau kasih tahu, semuanya itu bisa kita lewati. Kenapa? Karena sifatnya hanya sementara. Tetapi kalau firman Tuhan, saudara, dia sifatnya kekal. Kalau firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik dan tidak pernah turun, sifatnya adalah kekal. Kalau Tuhan katakan masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan, sifatnya adalah kecuali. Nah, ini dia, saudara. Setiap orang yang mendengarnya tidak mempercayainya, maka itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ingin setiap kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari buka hati kita, buka pikiran kita, karena firman yang kita dengar hari ini sifatnya kekal. Masalah seberat apapun yang terjadi dalam hidupku, sifatnya hanya sementara. Nah, di dalam hidup ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu punya blueprint. Sama-sama katakan blueprint, saudara. Blueprint itu adalah tempat bangunan ketika orang mau membangun, saudara, gambar-gambar gitu, saudara. Ya, Tuhan sudah membuat blueprint dalam kehidupan kita. Nah, salah satu blueprintnya, saudara, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Lihat kiri kanan dulu, keluarga-keluarga yang ada di samping, di rumah juga boleh lihat kiri kanan, ngomong sama anakmu bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Kalau saudara ada suamimu yang hari ini sedang keadaan tidak baik, yang di rumah, katakan sama suamimu, Pak, masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Hari ini masalah terjadi, sifatnya hanya sementara. Karena akan ada satu saat nanti ketika kita percaya, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberkati kepada kita. Bahkan Tuhan akan menuntut kehidupan kita. Nah, kembali lagi, masih blueprint tadi. Kembali lagi. Nah, saya ingin tekankan gini, saudara. Orang yang memiliki blueprint, saudara, itu tahu ketika dia sedang membangun rumah, posisinya, rumahnya, kamarnya ada di mana, betul? Ruangan ini akan jadi apa, saudara? Kamar petak ini ukuran 3x4 akan dibuat apa, saudara? Waktu saya sedang merenovasi rumah saya, saudara, ada kebetulan teman saya dari Malaysia datang ke Indonesia dan dia mau datang lihat rumah saya, saudara. Nah, ketika dia lihat, saudara, semuanya berantakan, saudara. Ya, semuanya berantakan, saudara. Tetapi saya bisa menjelaskan kepada dia bahwa ini di sini nanti akan saya jebol, ini jadi ruangan tamu, jadi ruangan tamunya agak besar supaya ketika nanti ada teman bisa lebih luas. Lalu ketika saya ngomong naik ke atas, saudara,
Saya kasih tahu ini kamar saya, nanti ruangan kerja saya ada di sini. Ini kamar anak-anak saya semuanya. Ya, saya kasih tahu walaupun pada saat itu masih berantakan saudara, tetapi saya bisa tahu bahwa akhir bentuk dari rumah saya seperti apa. Kenapa saudara? Karena saya punya blueprint. Orang yang tidak punya pegang blueprint, dia tidak tahu ini berantakan semua, ini hancur semua, mau jadi apa di rumah, berantakan banget begitu saudara. Dengan baik-baik, Tuhan punya blueprint yang spesial buat kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kelak di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin keadaan lu sedang berantakan sekali, rumahnya sedang hancur sekali. Kita tidak tahu ini bentuknya gimana, kita tidak tahu ini akan jadinya gimana. Tapi Tuhan tahu akan jadinya bagaimana kelak. Yang Tuhan perlukan hari ini adalah buka hatimu, buka pikiranmu, terus fokus pada Tuhan, dekat terus sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan pasti akan buat indah. Oleh karena itu, saudara ingat, Tuhan punya blueprint dalam kehidupan kita. Nah, permasalahannya gini, blueprintnya saya di hadapan Tuhan tidak sama dengan blueprintnya Ibu Tasma, ya, Ibu Manalu. Nah, saya kenalkan teman di Facebook. Blueprintnya saya saudara tidak sama dengan saudara. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan pasti punya blueprint dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu persis apa yang akan Dia buat dalam kehidupan kita. Walaupun pada saat ini masih berantakan, hancur, anak-anak kita masih berantakan, hancur, ya, ekonomi kita masih berantakan, hancur, keluarga kita mungkin masih berantakan, hancur, keadaan kita masih berantakan, hancur, saudara. Tapi Tuhan tahu akan membentuk apa dalam hidup kita. Dia katakan kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kamu akan naik, tidak akan pernah turun. Dan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Ketika engkau tahu ini saudara, dalam kondisi yang hancur pun sekali saudara, mari saudara, engkau terus ada dalam hadirannya Tuhan. Karena tadi ayat yang terakhir dikatakan, jika engkau berseru padaku, maka aku akan menjawab engkau. Nanti kan kita bahas satu persatu saudara. Tapi yang ingin saya tekankan hari ini, yang harus kita tangkap adalah Tuhan punya blueprint dalam kehidupan kita. Dan blueprintnya itu harus terjadi. Amin. Amin. Oke, stop. Next. Orang yang punya blueprint saudara begini saudara. Orang yang punya blueprint saudara, blueprint Tuhan itu jelas saudara. Yaitu apa dikatakan? Hari depan yang penuh. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Blueprint Tuhan itu jelas. Apa dikatakan? Hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara jelas saudara blueprintnya Tuhan saudara. Nah, saya sengaja ambil gambar seperti ini saudara supaya kita juga mengingat. Siapa di sini yang pernah masuk dalam gua? Gua. Oh, ada bapak satu. Pak, gua, lubang, gua. Bukan gua. Gua. Ya betul, gua. Iya. Oke ya, pernah ya. Kondisinya tahu kan? Gelap gulita saudara. Saya sampai hari ini saya suka saudara daerah-daerah seperti itu. Ya makanya pelayanan saya sudah mulai lagi, jalan lagi nih saudara. Masuk ke hutan, ke gunung. Besok tanggal 18 saya ke suku Lauje saudara, masuk ke gunung lagi saudara. Senang buat saya. Jadi kalau saya bisa melayani teman-teman hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah, saya tidak tertarik dengan kota-kota saudara, karena kota-kota sudah cukup banyak hamba Tuhan saudara. Tapi yang di gunung-gunung, di lembah-lembah saudara, itu perlu ada hamba Tuhan yang datang ke sana untuk menguatkan mereka. Jadi saya senang sampai hari ini di usia yang ke-53 tahun ini saya masih naik gunung saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi di dalam gua saudara, semuanya serba gelap. Orang yang tidak memiliki pengharapan saudara, dia hanya bisa menangisi dan meratapi dirinya. Dia lihat kiri kanan gelap, atas bawah gelap saudara, semuanya sudah gelap saudara. Dia hanya bisa meratapi dirinya. Makanya orang yang seperti ini dulu-dulu saudara, kalau ditanya selalu bertanya, dari mana lu? Gelap.
Kenapa? Karena keadaannya, saudara, yang begitu gelap dan dia meratapi lalu nyanyi lagu-lagu dangdut gitu. Ya nasib, mengapa begini, begitu saudara. Meratapi dirinya, saudara. Tapi orang yang memiliki pengharapan, boleh semuanya gelap, situasinya gelap. Dengar baik-baik, lihat gambar ini, saudara. Tetapi orang yang memiliki pengharapan, saudara, matanya tidak tertuju pada tempat yang gelap, tetapi matanya tertuju ke depan. Dia lihat gedung-gedung mewah, gedung-gedung bertingkah. Dia melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa ada di hadapannya. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara, saya mau kasih tahu begini. Jangan pernah meratapi dirimu, nasibmu, saudara, ketika Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita. Jangan, saudara. Engkau harus tetap fokus, miliki pengharapan bahwa Tuhan akan bawa saya. Mana? Hari depan yang penuh. Jangan kita mulai berkata, Tuhan, kok begini terus? Kok dari dulu masalah belum selesai sudah datang lagi. Stop, saudara. Itu proses untuk kita melihat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dan jangan pernah mundur dari panggilan Tuhan. Dan jangan pernah mundur dari pelayanan Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Karena situasi kondisi itu terjadi dengan satu maksud dan tujuan. Katakan haleluya. Ayub hancur, cor, saudara. Bablas, saudara. Semua dari anak, keluarga, kekayaan, harta benda habis, saudara. Tapi puji Tuhan, Ayub punya pengharapan. Tadi dikatakan dari bibir lidah dia tidak ada keluar dosa. Katakan amin. Apakah kau hanya ingin melihat sesuatu yang baik saja dari Tuhan, sementara yang buruk kau tidak menerima? Dia ngomong sama istrinya seperti itu, saudara. Orang yang punya pengharapan itu seperti itu, saudara. Walaupun kondisinya dihancurkan, walaupun kondisinya digoncangkan habis, saudara, tapi dia tetap punya pengharapan. Masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan. Katakan haleluya. Dan ringkas cerita, Ayub dipulihkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan diberkati. Berapa kali lipat? 2 kali lipat kekayaan. Dahsyat. Di masa tuanya, saudara, saya nggak habis pikir anaknya 14 dulu. Nambah lagi, saudara. Nggak tahu istrinya nambah nggak, saudara. Tapi saya lihat, saudara, bahwa Tuhan pegang janjinya Tuhan. Bahwa masa depan kita tetap adalah masa depan. Saya pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam pelayanan saya, saudara. Saya sekarang sudah hampir 29 tahun melayani Tuhan. Dan saya melihat banyak hal-hal yang sulit saya alami, saudara. Saya pernah nggak bisa makan, saudara. Ya, saya pernah untuk beli nasi, saudara, hanya belas kasihan jemaat yang tiap hari, tiap bulan kasih beras, saudara. Tiap bulan kasih minyak 2 liter sama saya. Saya pernah mengalami masa seperti itu. Namun saya tetap percaya bahwa masa depan saya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya bahwa satu titik terakhir Tuhan akan pulihkan. Dan saya berdiri hari ini, saudara, karena saya tahu bahwa Tuhan sudah pulihkan saya. Tuhan sudah membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Makanya saya katakan saya bangga punya Yesus. Saya bangga punya Dia. Karena Dia yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari setiap perkataan janjinya. Dan saya bagikan ini bukan ingin berbicara soal profeti, saudara. Bukan berbicara soal kemakmuran. Tapi saya berbicara hari ini, saudara, supaya kita tetap punya pengharapan. Dan poin yang saya bagikan kebetulan saya, saudara, tentang masa depan. Saya bagikan ini, saudara, supaya kita tahu. Karena kondisi hari-hari ini, saudara, sudah kena COVID, di PHK lagi, saudara. Ya kan, anak-anak butuh biaya, tidak ada uang. Semoga saudara yang di rumah tetaplah percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak meninggalkan kita. Oke, lanjut. Rick, bisa Rick? Bapak. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, saudara, Alkitab katakan, bisa sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Apa dikatakan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam kondisi engkau ada di dalam gua, saudara, semua serba gelap.
biarlah setiap kita saudara melipat tangan kita, berdoa memejamkan tangan kita, memejamkan mata kita, berdoa saudara, lalu mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya mau kasih tahu benar saudara bahwa kekuatan kita hanya ada di sini saudara, di doa. Banyak orang ketika dia ada dalam posisi di dalam duha saudara, dia bukannya dekat kepada Tuhan, malah jauh daripada Tuhan. Banyak orang ketika ada di dalam situasi di dalam duha saudara, bukannya dia berseru kepada Tuhan, tetapi malah saudara diam, saudara, lalu menyakiti dirinya, lalu kemudian saudara melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan saudara, banyak mereka akhirnya pergi jauh meninggalkan Tuhan. Padahal kita sering nyanyi lagu saudara, berseru, apa dikatakan? Memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Saudara, kalau engkau tahu dia hanya sejauh doa, kenapa ketika engkau ada di dalam duha, engkau tidak mau berdoa sama dia? Kenapa ketika engkau tahu hanya dengan doa bahwa dia akan lakukan perkara-perkara yang ajaib, saudara? Kenapa ketika kita ada di dalam duha, malah kita jauh dan tidak dekat mencari hadiratnya Tuhan, saudara? Hari ini, kalau engkau punya pengharapan bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan, dan Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidupmu, ketika engkau ada di dalam duha, pesan saya saudara, teruslah berseru sama Tuhan. Amen. Yang di rumah, lihat istrimu, lihat suamimu, lihat anak-anakmu, katakan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab engkau. Saya punya anak, saudara. Anak saya sekarang sudah 25 tahun, jangan 26 tahun yang pertama. Yang kedua, saudara, 22 tahun, saudara. 22 tahun yang kedua. Seorang bapak, saudara, ketika dia tahu dan dia punya anak, biasanya bapak yang dunia aja bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Setuju ya? Setuju ya saudara ya? Waktu dia sekolah, saudara, di SD, ya dia sekolah. Oke, mati ya. 1, 2, oke, ini lagi. Mujizat. Saudara, ketika dia sepatunya sudah tidak bagus, saudara, ya, kita lihat bahwa sepatunya memang perlu diganti, saudara. Bapak yang baik ketika dia melihat, ya, waktu anaknya ngopi, sepatuku sudah rusak, maka kita bapak yang jahat aja kita saja bisa memberikan apa yang anaknya minta. Katakan amin. Katakan amin. Apalagi bapak kita yang di surga. Yang Tuhan inginkan adalah hari ini, ayo saudara, kalau engkau ada di dalam situasi, engkau ada di dalam duha, kayaknya seolah habis semuanya, tidak bisa tahan. Pesan saya hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Berseru terus kepada Tuhan sampai kita melihat mujizatnya. Mazmur 123 ayat yang kedua berkata begini, seperti seorang hamba laki-laki yang memandang Tuhannya, seperti hamba laki-laki. Bisa saya ganti saja ya, kayaknya baterai ini bisa diganti. Oke. Ah? 1-2 yang 1-2 yang tengah. 1-2, oke. Nanti, oke. Seperti seorang hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya, dan seperti seorang hamba perempuan yang memandang tangan nyonyanya, demikianlah kita memandang Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Saudara, dalam kondisi seperti ini, Bapa yang dunia yang jahat aja yang gak sempurna tahu apa yang harus dia lakukan sama anak-anaknya. Dan saya percaya saudara, Bapa kita yang di surga, ketika kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, ada di dalam situasi yang gelap, saudara,
ketika kita ada dalam kondisi yang gelap, maka ketika kita berseru, ya Yeremia 33 ayat 3, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Nah, saya ingin bagikan ayat yang terakhir, saudara. Ada ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan. Masih ada waktu saya? Dengan cepat ya, boleh ya? Karena khotbah harus 30 menit, pendeta khotbah 30 menit agak susah. Haleluya. Habakuk 3 ayat 17, bisa klik, bisa diklik. Satu ayat ini saja. Oke, yuk kita baca. Ini ciri-ciri orang yang punya pengharapan. Yang di rumah, ini ciri-ciri orang yang punya pengharapan. Ya, dikatakan begini, 1, 2, 3. Dikatakan begini. Mungkin kalau saya pakai ini di rumah bisa kedengaran ya. Pakai ini enggak ya? Oke, saya tahu gelagatmu, mukamu dan itu. Oke, dikatakan Habakuk 3 ayat yang ke-17 19, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa dikatakan? Aku akan bersorak-sorai di dalam Dia, Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Saudara, orang yang memiliki pengharapan ini seperti Habakuk, saudara. Kenapa, saudara? Dia tidak terpengaruh hubungan dia dengan Tuhan, saudara. Dia tidak terpengaruh hubungan dia dengan Tuhan dalam kondisi paceklik dalam kehidupan dia. Dia tetap punya gairah, saudara. Dia tetap bersorak-sorai, dikatakan dia tetap, saudara, dikatakan beria-ria, saudara, di dalam urusan mencari Tuhan. Katakan amin. Ada orang terpengaruh, saudara, mencari Tuhan. Kalau dompet tebel, tepuk tangannya kenceng. Oh iya aja. Ada orang, saudara, yang dompetnya tebel, saudara, berisi, saudara, loncatnya tinggi, saudara. Tapi ketika dompetnya mulai tipis, saudara, tepuk tangannya lembut, saudara. Terpengaruh, karena memang jujur saja, wajah juga terpengaruh dengan isi dompet. Kadang-kadang di gereja sana, gereja sini enggak. Kadang-kadang di rumah sana, di rumah yang di saudara enggak. Tetapi saudara, orang yang memiliki pengharapan ini sama seperti Habakuk, saudara. Dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, saudara. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun apa? Mengecewakan, sekalipun ladang-ladang apa? Tidak menghasilkan. Jadi semuanya dalam keadaan susah, saudara. Bukankah hari-hari ini, saudara? Bukankah hari-hari ini, saudara? Ya, kehidupan kita sama, saudara. Kehidupan kita sama, saudara. Sama seperti Habakuk ini, saudara. Semuanya dalam keadaan paceklik. Puji Tuhan, ada di antara teman-teman kita dalam kondisi COVID ini tetap diberkati. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi perpuluhannya jangan lupa. Kadang-kadang susah ingat sama Tuhan, bila diberkati lupa sama bagiannya Tuhan. Nah, tetapi saudara, hari ini keadaannya ini sama, saudara, seperti Habakuk. Namun saya melihat Habakuk ini adalah orang yang punya pengharapan. Buktinya apa? Karena dia tidak terpengaruh, saudara, imannya, saudara. Ini mati sendiri, saudara. Mungkin minta beli lagi. Baterainya mungkin. Nah, tetapi Habakuk ini dahsyat. Dan saya berdoa, saudara, jemaat Geraha Harapan yang ada di gereja maupun yang di rumah miliki tipe seperti Habakuk. Walaupun kita sedang digoncangkan, ibadah tetap giat. Walaupun kita sedang diproses, loncat bersorak-sorai, tetap loncat bersorak-sorai. Kadang ada orang, saudara, itu aneh kadang-kadang di gereja. Ya, saya tadi nggak lihat ke belakang sih. Orang worship leader, ayo tepuk tangan, nggak berani tepuk tangan. Ada begini, ada ibadah dari pujian penyembahan sama firman, saudara, begini aja, saudara. Pulang begini juga, ternyata keikat tangannya, saudara. Saudara, untuk loncat di
juga nggak bisa, saudara. Saya punya teman, saudara. Punya teman itu dia khusus penelitian, saudara, di hutan-hutan. Jadi dia bagaimana cara nangkap harimau, bagaimana nangkap binatang-binatang buah, bagaimana cara nangkap monyet, saudara. Dia tahulah, saudara. Dia memang ahli di situ. Kadang dia dipanggil sama Tuhan di bidang misi juga bareng sama saya di BPH di pusat. Nah, satu hari kita pernah nanya sama dia, gimana sih caranya nangkap monyet? Begitu kan? Yang gampang lah. Gitu. Dia kan gampang nangkap monyet itu. Dia katakan, kamu tinggal cari kelapa beberapa buah, ya, buang airnya, kamu belah, ya, mau bikin lubang seperti ini, lalu dalamnya kamu kasih makanan, ya, kamu kasih kacang lah, apalah, dibuat beberapa banyak. Nah, monyet itu rakus, dia katakan. Ya, nanti kalau sudah dapat dia ada makanan, dia ambil itu dalam kelapa, dia masuk, dia genggam, saudara. Lalu ketika dia genggam, dia angkat, nggak bisa keluar, saudara. Kelapanya ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak akan melepaskan apa yang sudah dipegang. Nah, tangan kanan masih ada, tangan kiri kalau dia masukkan lagi, dia genggam lagi. Kaki masih ada, dia ambil lagi, saudara. Dia genggam lagi, saudara. Begitu juga sampai akhirnya monyet yang lincah, pintar loncat-loncat, karena di tangannya, kakinya semuanya ada kelapa, nggak bisa loncat. Monyet yang bisa tepuk tangan, saudara, karena ada kelapa, akhirnya berat yang bisa tepuk tangan, saudara. Maka akhirnya ditangkaplah dengan mudah. Nah, saya khawatir, saudara, kenapa ada hamba Tuhan, anak Tuhan, zamannya yang ada di sini atau di rumah nggak bisa tepuk tangan, nggak bisa loncat. Saya khawatir jangan-jangan di tangan di kakinya ada kelapa. Lepaskan kelapanya, lepaskan dosanya, lepaskan itu semuanya, maka kita akan bebas bersorak-sorai memiliki. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa diklikkan lagi. Ini terakhir benar-benar. Ini terakhir benar-benar. Dikatakan begini, klik. Ada satu lagi yang dikatakan tentang Habakuk 17. Oke. Namun aku akan bersorak-sorai dalam meriah dan dalam Allah menyelamatkan aku. Di dalam masa-masa yang sulit ini, saudara, dikatakan bahwa yang pertama kita harus tahu bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Yang kedua kita baca, kalau sedang mengalami masa-masa seperti Habakuk, jika engkau berseru pada Tuhan maka akan didengar. Karena itu tetap berseru pada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, Habakuk itu tetap bersuka cita walaupun dompet tipis, saudara, karena dia tidak terpengaruh, saudara, dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Yang keempat dikatakan, saya tuliskan ini, jadilah umat Tuhan yang berada terus di dalam apa? Pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan berdoa sama-sama. Saya mau berdoa, saudara. Mari angkat tangan saudara aja di tempat saudara. Saudara bisa tangkap apa yang ada dalam hati saya. Saya hanya ingin bagikan supaya setiap kita punya pengharapan. Orang yang paling malam di muka bumi ini adalah orang yang sudah hilang pengharapannya. Kita di dalam Tuhan tidak akan pernah pupus pengharapan kita, karena Dia adalah Allah yang berjanji. Yang di rumah juga, saudara, yang sudah mungkin sedang membutuhkan pertolongan sama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lalu taruh juga tangan kananmu di dada, tangan kirimu angkat. Kalau engkau ada suami istri di rumah, engkau juga bisa bergandengan tangan. Saya akan berdoa dari gereja ini. Bapa di dalam surga, aku berdoa hari ini ya Tuhan, untuk setiap umatmu yang ada di gereja ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terus mengalir. Juga yang di rumah Tuhan, mereka yang hari ini sedang mengalami masalah pergumulan. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan turun atas mereka. Aku percaya sampai hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami karena kami meresponi firman Tuhan. Kami minta hari ini Tuhan, penuhkan kami dengan pengharapan itu Tuhan. Kami tetap akan kuat walaupun kondisi hari ini Tuhan, kami hampir putus pengharapan kami. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang sudah berjanji bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan berjanji kami akan menjadi kepala bukan ekor.
hari ini. Setiap tangan-tangan yang diangkat maupun di gereja maupun yang di rumah, berkati dengan kekuatan Tuhan, berkati dengan pertolongan-Mu, berkati dengan otoritas-Mu. Aku lepaskan kuasa ini Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima, dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku akan melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam hidupku, aku akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku lepaskan segala berkat ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih buat namanya Pak Pendeta Agus Setiawan. Terus berkati Bapak dimanapun. Pengumuman saya persilakan. Ya, salut. Ya, adalah pelayanan kita, ibadah kita diberkati oleh Tuhan yang bertuah. Pengumuman GBI Gerah Harapan Minggu 9 Mei 2021. Kami seluruh jemaat GBI Gerah Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Agus Setiawan SPH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gerah Harapan hari ini. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat lebih mengenal. Puji Tuhan, semua jemaat yang sedia menjadi kerinduan kita semua berdua bagi jiwa-jiwa yang baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dalam pembangunan amplop biru minggu yang lalu 18 April 2021 144.935.000 rupiah. Sumbangan amplop biru yang masuk tanggal 18 April 2021 531.000 rupiah. Sumbangan sukarela 59 kakak sampai minggu lalu 18 April 132.634.500. Sumbangan sukarela yang masuk tanggal 18 400.000 rupiah. Total keseluruhan 278.500.500 rupiah yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000 rupiah. Total yang ada saat ini 278.500.500 rupiah. Yang total dana yang ada saat ini 223.617.500 rupiah. Sumbangan barang bangunan 59 saksmen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana kegiatan sepekan. Rumah doa Rabu 12 Mei 2021 di gereja jam 10 sampai jam 12. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 13 Mei 2021 diadakan 3 kali, yaitu ibadah pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua pukul 10, ibadah raya ketiga pukul 17, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Ibadah youth dan dewasa muda Sabtu 15 Mei 2021 di gereja jam 18 WIB. Bapak Ibu yang memiliki anak usia youth akan menganjurkan untuk dapat mengikuti ibadah ini. Ibadah raya minggu depan 16 Mei 2021 diadakan 3 kali, yaitu ibadah raya pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17. Ibadah sekolah minggu online di YouTube. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker
cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah selesai ibadah agar Bapak Ibu saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib. Begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Hari demi hari Engkau pelihara kami Tuhan. Apapun tantangan kami di hari ini Tuhan, COVID, banyak perusahaan yang bangkrut, pekerjaan susah Tuhan, tapi kami nyata percaya Tuhan, pengharapan kami adalah pengharapan yang Yesus sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengar dan mendengarkan suara-Mu Tuhan, firman-Mu yang begitu manis Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di akhir zaman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Agus Setiawan Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan lebih hari lagi Tuhan untuk menangkan jiwa Tuhan, keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan, pelayannya Engkau berkati Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya Tuhan, terlebih gembala kami yang tidak ada di sini Tuhan, pakai juga gembala Budini Kristiani Tuhan, bahkan pengerjanya Tuhan, ada saling mengasihi Tuhan, saling kerjasamanya Tuhan, dari gembala pengerja bahkan jemaat Tuhan, yang satu tujuan untuk menangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan, Gembala Rama 18 Tuhan, Pak Andi Markus Tuhan, mau pakai Tuhan wakilnya Tuhan, pengembalanya Tuhan, rayon cabangnya Engkau berkati Tuhan, terlebih Tuhan, Gembala 9 Pak Niko Tuhan, pakai juga hamba-Mu Tuhan, untuk menangkan bangsa-bangsa Tuhan, bahkan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, banyak bersungguh memanggil nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan di pagi hari Tuhan, jemaat yang datang Tuhan, masalah pergumulan Tuhan, Kau jemaat Gerah Harapan Tuhan. Oh hari-hari ini Tuhan, mungkin ekonominya Tuhan, pencari pekerjaan Tuhan, kesehatannya mungkin kurang terganggu Tuhan, bahkan pikirannya Tuhan, di dalam nama Yesus Kau jamaah Tuhan, alihkan Tuhan, pulihkan hatinya Tuhan, darah Yesus Tuhan menyembuhkan Tuhan, baik mungkin di rumah sakit Tuhan yang sakit Tuhan kesembuhkan Tuhan, mungkin keraguan Tuhan, masalah COVID-19 Tuhan, bersama Yesus kami dapat melalui itu, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, baik persembahan di ekonomi, persembahan biasa Tuhan Kau berkati Tuhan, terlebih tangan-tangan yang telah berikan Tuhan berkati 100 lipat kali ganda Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan kami lakukan untuk digebi Gerah Harapan dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih bangsa negara Indonesia kami berkati Tuhan. Oh Presiden Joko Widodo Tuhan bersama timnya Tuhan berkati Tuhan. Bahkan di daerah-daerah Tuhan berkati Tuhan. Kecamatan Mustika Jaya yang ke tempat Tuhan berkati. Camatnya, gubernurnya Tuhan berkati Tuhan. Bahkan RT ini Tuhan di Gerah Harapan Tuhan berkati Tuhan. Biar kami Tuhan bebas beribadah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati jemaat Gerah Harapan Tuhan, berkati lingkungan Gerah Harapan Tuhan, berkati ibadah 2 dan 3 Tuhan, kejamah hamba-Mu yang nanti Tuhan ibadah 2 dan 3 Tuhan, cuacanya dan jamahnya Engkau berkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami akan berdoa, yaitu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang kami bisa penuh hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari yang disampaikan oleh hamba-Mu. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perlindungan Tuhanlah yang sempurna, karena perlindungan kita manusia ada batasnya. Karena itu dengan iman, dengan pengharapan kita akan dalam hadirat Tuhan tiap tangan kita dan hati kita. Biarlah kiranya perlindungan, kesehatan, kekuatan, pemulihan daripada Tuhan turun atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan akan berhasil, dan kasih karunia Tuhan akan menaungi kita sampai Ia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha, setiap kita yang percayakan pengharapan ini sama-sama dengan saya katakan.